Saudara-saudaraku, ini malam yang sangat berbahagia dan semoga malam-malam berikutnya juga menjadi malam-malam membahagiakan dengan cara bagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sudah mengumpulkan banyak sekali manfaat-manfaat zikir, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Athar, maupun dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang saleh, para hamba-hamba yang saleh, para wali-wali yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, az-zikr yurdir rahman. Berzikir itu mendatangkan keridhaan dari Ar-Rahman. Allahu Akbar. Mana yang paling tinggi, yang melebihi ini semua yang kita cari dalam hidup selain ridhonya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berzikir juga yurithu mahabbatullah ta'ala lil abd, dapat menyebabkan datangnya cinta Allah kepada seorang hamba jika dia menyintai zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah. Yang ketiga, yurithur ruju' ilallahi ta'ala. Orang-orang yang berzikir itu memberikan pengaruh untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya di mana kita harus kembali, suka atau tidak suka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kondisi kembali yang paling membahagiakan adalah kalau kita dalam keadaan ridha, radhiyallahu anhum wa radu'an, adalah dengan berzikir kepadanya. Wa yurithu qurbadz dzakir min rabbih. Di antara faedah zikir adalah membuat seorang hamba merasakan kedekatan, dan terus berzikir maka bertambah dekat rasanya kepada Allah. Ketika seorang hamba sudah merasakan kedekatan kepada Allah dengan berzikir, maka percayalah dia dalam kondisi ketenangannya yang luar biasa, terbebas dari takut, terbebas dari rasa cemas dan sedih. Wa yajlibu muraqabatadz dzakirina li rabbih. Berzikir membuat seseorang merasa diawasi, muraqabah, karena saking dekatnya merasa terpantau, terawasi oleh pengawasan Allah dan pengawasan malaikatnya. Dan inilah sebetulnya inti daripada al-iman bil ghaib. Dan ini adalah sebuah perasaan yang agung ketika seorang hamba merasa dalam pengawasan Allah karena saking dekatnya. Allahumma arzuqna lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami lisan yang berzikir dan kalbu yang senantiasa khusyuk kepadamu dan kembali kepadamu. Wa yaftahullahu ta'ala bihi lidzakir abwabal ma'rifah. Manfaat lain daripada berzikir adalah Allah akan membukakan pintu-pintu ma'rifatullah. Allahu Akbar. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah, dan hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rezekikan kepada kita hamba yang senantiasa berzikir kepadanya. Wa yurithul haibatallah azza wa jalla. Saudara-saudaraku, berzikir itu bisa membuat seorang yang berzikir merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda faedah daripada haibah Allah jika sudah dirasakan di hati? Coba bertanya sama diri sendiri. Kira-kira seberapa mulianya ya posisi kita di hadapan Allah? Kalau mau tahu seberapa mulianya posisi kamu, posisi kita di hadapan Allah, maka tanyakan hatimu. Seberapa agung Allah di dalam hatimu? Ketika disebut nama Allah, seberapa besar goncangan cinta kepadanya. Ketika disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, seberapa kuat getaran tawakal kepadanya. Percayalah, berzikir, tilawatul Quran, membuat hati ini bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang beruntung di dalam hidupnya. Semoga Allah juga berikan kekuatan ini kepada kita semua. Dan Allah rezekikan kepada kita semua kekuatan untuk senantiasa berzikir.
Wa yurithu dzikrullahi ta'ala lidzakir hayatal qalb wa quwwatal qalb war ruh wa yurithu jala'al qalb min sadaihi. Orang-orang yang senantiasa berzikir, maka zikirnya akan menghidupkan kalbunya yang tadinya mati, yang tadinya sekarat, tiba-tiba hidup kalbunya. Wa quwwatal qalbi war ruh, dan berzikir itu juga menguatkan keteguhan kalbu, kekuatan kalbu dan ruh. Fisik sebetulnya bukanlah standar utama yang utama dan pertama dalam menentukan kekuatan seseorang. Kekuatan kita dalam menghadapi apa saja sebetulnya ditentukan oleh kekuatan kalbu. Sebesar apapun fisik, sekuat apapun fisik, kalau kalbunya terserang al-wahan, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut kepada kematian, percayalah, orang ini menjadi orang yang paling lemah. Tetapi sebaliknya, jika badan sakit, bahkan diancam kematian, dalam kondisi pedang di leher sekalipun, dia tidak pernah takut, karena kekuatan sudah dia miliki di kalbunya, sehingga dia bisa menyelesaikan banyak masalah, dan dia kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Dan itu hanya terjadi quwwatul qalbi war ruh pada orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Dan berzikir juga bisa membuat kalbu yang tadinya terdapat bercak-bercak hitam menjadi terang, kalbu kemudian menjadi bening dan cahayanya memancar, sehingga mampu menangkap objek, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terlihat maupun di balik sesuatu dengan terang. Karena mata ini penuh dengan kelemahan, tetapi ainul basirah, mata hati, mampu melihat yang tak terlihat, mampu mengindra yang tak dapat terindra, dan mampu melihat sesuatu dari balik sesuatu. Itu sangat ditentukan oleh bening dan keruhnya kalbu manusia. Hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, dan berbagai zikir-zikir lain membuat kalbu kita menjadi kuat. Apalagi jika kalbu sering kita doakan, misalnya ya muqallibal qulub, wahai engkau ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di jalan agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang maha menggeser-geserkan hati, maha merubah-rubah isi hati, isrif qulubana ila ta'atik, teguhkanlah hati kami di jalan ketaatan kepadamu ya Allah. Sungguh itu sebuah rezeki besar ketika kita diberikan kekuatan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berbagai zikir, berbagai doa akan mendatangkan banyak sekali manfaat, terutama kekuatan. Dalam kondisi kita hari ini, kita butuh metabolisme tubuh yang kuat. Kita butuh optimisme. Kita harus menutup diri dari berbagai macam pesimisme dan paranoia. Kita harus menjadi orang yang teguh dan tidak ada jalan kecuali senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'arrafa al-'abdu ila Allah ta'ala yadhkuruhu fir rakha' arafahu fi syiddah. Dan jika seorang hamba senantiasa mengenal Allah dan senantiasa mengingatnya dalam keadaan lapang, seperti saudara-saudaraku yang hari ini Anda dalam keadaan sehat, berzikirlah. Bayangkan kalau malam hari ini Anda suspek. Bayangkan kalau malam hari ini Anda termasuk orang yang berada di rumah sakit dan masih berada di ruang tunggu. Astagfirullah waliyadzubillah. Tetapi
mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan kelapangan, percayalah, orang-orang yang sudah mengenal Allah karena hatinya terang, lalu berzikir mendekatkan diri kepada Allah di saat senang, maka Allah akan ingat dia dalam keadaan susah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kelembutan hati. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kesucian jiwa, sehingga kita mampu senantiasa mengingat Allah dalam keadaan tenang, mampu mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan lapang. Mudah-mudahan dengan penuh harap dan yakinlah Allah akan mengingat kita ketika kita dalam kemalangan, ketika kita dalam kesusahan. Zikir-zikir kita pada saat itu akan sangat kuat sekali impact-nya. Tentu jangan cuma memikirkan diri sendiri, saudara-saudara kita yang sekarang sedang di rumah sakit, yang sedang takut karena takut suspek, takut positif terserang. Sungguh doa kita akan menenangkan saudara-saudara kita, dan doa-doa kita juga bisa menjadi asbab sembuhnya mereka, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita harapkan kesembuhannya. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب